Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Malik di sini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengenalan beberapa tool yang ada pada aplikasi Infinite Design. Dan untuk pengenalan ini kita akan bahas secara lengkap apa aja fungsi yang ada pada aplikasi Infinite Design ini. Dan fungsi-fungsi ini akan sangat berguna sekali ketika kita membuat sebuah project. Dan kebanyakan tool yang ada pada aplikasi Infinite Design ini hampir sama dengan tool yang ada pada software komputer, yaitu CorelDRAW. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, untuk kalian para subscriber, terima kasih sudah menonton video dari channel Malik Vektor ini. Dan untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi tentang video-video terbaru yang diupload di channel Malik Vektor ini. Oke, kita lanjut. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan toolnya. Ini adalah tampilan awal dari kanvas di aplikasi Infinite Design. Tool yang akan kita bahas yaitu tool yang pertama, tool move atau pindah. Untuk tool pindah ini bukan cuma untuk memindah salah satu objek yang ada pada kanvas di project kita. Ternyata di tool pindah ini ada banyak sekali fungsi yang bisa kita gunakan. Seperti pada video ini, kita lihat pada bar bagian paling bawah. Di situ banyak sekali fungsi yang bisa kita gunakan untuk mempercepat project yang kita lakukan. Oke, kita coba contohkan dengan membuat sebuah objek lingkaran. Nanti kita akan buat 1 sampai 3 objek. Pertama, kita akan membuat satu objek. Jika kita pilih objek tersebut, maka nanti objek tersebut akan berwarna biru seperti tampilan pada video ini. Oke, kita langsung membuat 2 objek dulu dengan warna yang berbeda. Ketika kita pilih tool move atau tool pindah, maka tampilannya akan seperti ini. Dan jika kita pilih salah satu objek dan kita fungsikan pada fungsi yang pertama, yaitu pilih semua, maka nanti objek tersebut akan terpilih semua dan akan berwarna biru seperti tampilan pada video ini. Kita lanjut pada fungsi berikutnya, yaitu balikkan. Untuk fungsi balikkan ini, ketika kita pilih salah satu objek, contohnya hitam, maka yang hitam akan berwarna biru. Ketika kita fungsikan balikan, maka warna biru tersebut akan berpindah ke warna yang merah. Begitupun sebaliknya. Lanjut untuk pembahasan berikutnya, yaitu pada fungsi bersihkan. Untuk fungsi bersihkan ini, ketika kita pilih salah satu objek menggunakan tool move, maka jika kita memfungsikan fungsi bersihkan, maka objek yang kita pilih warna birunya nanti akan menghilang. Oke, kita lanjut pada fungsi berikutnya, yaitu pada fungsi ubah bentuk. Ketika kita pilih salah satu objek dan kita memfungsikan ubah bentuk, maka objek tersebut bisa kita edit dan mengubah bentuknya. Lanjut untuk pembahasan berikutnya, yaitu untuk fungsi properti. Ketika kita memilih salah satu objek dan memfungsikan fungsi properti, maka kita bisa mengedit objek tersebut seperti warna dan opasitasnya. Dan untuk pembahasan berikutnya, tool edit sama seperti fungsi ubah bentuk yang tadi. Lanjut untuk fungsi berikutnya, yaitu fungsi hapus. Untuk fungsi hapus ini kalian pasti sudah mengerti semua. Ketika kita memilih salah satu objek, maka ketika
memfungsikan fungsi hapus, maka objek tersebut akan terhapus. Lanjut untuk fungsi berikutnya, yaitu fungsi grup. Untuk fungsi grup ini, ketika kita menggunakan tool move atau tool pindah, jika kita memilih salah satu objek atau beberapa objek, kita contohkan membuat lagi satu objek berwarna biru. Ketiga objek ini awalnya terpisah. Jika kita memilih semua objek ini dan menggunakan fungsi grup, maka semua objek tersebut akan menjadi satu. Kita contohkan seperti ini. Begitupun dengan sebaliknya. Ketika kita memilih objek yang sudah di grup tadi dan kita menggunakan fungsi lepaskan grup, maka objek tersebut secara otomatis akan terpisah semua. Yang awalnya satu objek nanti akan menjadi 3 objek karena awalnya kita menggunakan 3 objek. Jika ketiga objek ini dipilih semua dan kita memilih grup, maka ketiga objek yang terpisah tadi akan menjadi satu. Dan begitupun sebaliknya. Dan fungsi-fungsi ini banyak sekali dari teman-teman yang belum mengetahuinya. Dan pada video ini kita akan membahas lengkap fungsi-fungsi yang ada pada tool pindah atau tool move ini. Oke, kita lanjut pada fungsi berikutnya, yaitu fungsi ke depan. Ketika kita memilih objek warna hitam ataupun merah, yang awalnya objek warna hitam itu ada di bagian paling belakang, ketika kita memfungsikan fungsi ke depan, maka objek tersebut secara otomatis akan berpindah ke depan. Begitupun dengan sebaliknya. Fungsi ini untuk semua objek yang ada pada kanvas project yang kita buat. Contohnya pada warna merah ataupun biru yang awalnya ada di depan, ketika kita memfungsikan fungsi ke belakang, maka secara otomatis akan berpindah ke belakang. Lanjut untuk pembahasan berikutnya, yaitu fungsi salin. Ketika kita memilih salah satu objek pada kanvas ini dan ketika kita memfungsikan fungsi salin dan kita klik fungsi salin yang ada pada pojok kanan atas, maka secara otomatis objek tersebut akan tersalin atau tercopy, tetapi nanti akan berbeda layer, yaitu pada layer di atasnya. Kita contohkan lagi untuk objek yang warna merah. Ketika kita memilih warna merah dan kita fungsikan fungsi salin, ketika kita klik fungsi salin pada kanan atas, maka secara otomatis objek tersebut akan tersalin dan berpindah ke layer yang baru, yaitu layer di atas yang lama yang tadi. Begitupun seterusnya. Lanjut untuk fungsi potong. Fungsi potong ini kita memindah. Ketika kita memilihnya dan memfungsikan fungsi potong, maka secara otomatis objek tersebut berpindah ke layer yang baru, yaitu layer di atas layer yang lama tadi. Kita lihat pada video ini, maka layer yang baru akan secara otomatis muncul di atas layer yang lama. Lanjut untuk fungsi berikutnya, untuk fungsi gabungkan ini fungsi gabungkan hampir sama dengan tool yang ada pada software Corel Draw, tetapi di sini saya masih belum bisa menggunakan fungsi ini. Entah apa fungsi ini error di aplikasi saya atau gimana, saya belum bisa menggunakan fungsi ini. Kita contohkan seperti pada video ini. Saya menggunakan fungsi gabungkan ini
dan memilih beberapa fungsi yang ada pada bar paling bawah ini. Dan di situ ketika saya menggunakan fungsi tersebut, objek yang saya pilih tidak berubah sama sekali. Mungkin ini bug dari aplikasinya, atau fungsi ini saya masih belum bisa menggunakannya. Mungkin dari teman-teman bisa memberikan beberapa cara di kolom komentar nanti agar saya bisa menggunakan fungsi tersebut. Dan jika dari kalian ada yang bisa menggunakan fungsi ini, kalian bisa berkomentar di kolom komentar di bawah, dan kita bisa sharing sama-sama bagaimana menggunakan fungsi gabungkan ini. Lanjut untuk pembahasan berikutnya, yaitu pada fungsi sejajarkan. Untuk fungsi sejajarkan ini kita bisa menggunakan beberapa fungsi, seperti fungsi yang pertama ini mensejajarkan posisi paling atas pada objek yang kita pilih. Contohnya seperti pada video ini. Kita coba lagi dan kita pilih pada fungsi kedua, maka objek secara otomatis akan berpindah ke tengah semua, yaitu sejajar ke tengah. Contohnya seperti warna merah dan biru ini. Warna merah pada posisi tetap di situ, maka warna biru nanti akan secara otomatis mensejajarkan ke area tengah. Begitupun dengan tool yang dengan fungsi yang ketiga, maka yang disejajarkan yaitu pada area objek yang bawah. Oke, kita lakukan lagi untuk fungsi sejajarkan. Pada fungsi yang kelima, ketika kita menggunakan fungsi tersebut, maka objek yang kita pilih akan berpindah ke tengah semua atau berpindah sejajar ke tengah. Yang pertama tadi yaitu sejajar ke tengah menyamping, dan yang terakhir barusan kita mensejajarkan ke tengah, yaitu tengah ke atas. Contohnya seperti ini. Maka objek yang kita pilih akan berpindah ke tengah semua dengan sejajar ke atas. Lanjut untuk fungsi spasi, ini untuk memfungsikan spasi pada objek yang kita pilih. Ketika kita memilih atau menggunakan tool move dan memilih semua objek, maka spasi secara otomatis akan berubah semua, yaitu sejajar seperti spasi pada objek yang kita pilih. Ketika objek tersebut misalnya menggunakan spasi 1 dan objek kedua menggunakan spasi 3, ketika kita memilih fungsi spasi, maka nanti spasi dari objek tersebut secara otomatis akan berubah ke spasi 1 ataupun 2, dan begitu pun seterusnya. Inilah beberapa fungsi yang kita dapatkan dari tool move atau tool pindah. Jadi fungsi-fungsi ini sangat berguna sekali untuk kita ketika kita membuat sebuah project desain vektor pada aplikasi Infinite Design. Pada video berikutnya kita akan membahas beberapa tool lagi. Jadi jangan lupa kalian tunggu video berikutnya. Kita akan membahas beberapa tool yang ada di aplikasi Infinite Design. Akhirnya video kali ini selesai juga. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua, dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa share di akun sosial media kalian, dan jangan lupa like, komen, dan share pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.